Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ivunita Sari, lalu ada teman saya yang bernama Imam Mutakin dan satu lagi bernama Anissa Mufidah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakim dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah sebagai Pelaksana Kehakiman. Yang pertama yaitu posisi hakim dalam lembaga peradilan. Peradilan agama merupakan kekuasaan kehakiman yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan peran kelembagaan peradilan agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, umumnya mediator menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak, di mana ia harus berada di tengah-tengah posisi, yaitu bisa disebut dengan posisi netral. Ia harus mampu adil dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua yaitu syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim. Para ahli memberikan syarat-syarat dalam pengangkatan seorang hakim, walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laki-laki merdeka. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana qisas karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu berakal atau mempunyai kecerdasan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan, dan menggapai sesuatu yang mustahil. Yang ketiga yaitu beragama Islam. Adapun alasan mengapa keislaman seorang menjadi syarat seorang hakim, karena keislaman syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim. Demikian jumhur ulama. Karenanya hakim non-muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim non-muslim untuk memutus perkara orang non-muslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Tetapi tidak pula dibolehkan seorang kafir zimmi memutus perkara orang muslim, karena kafir zimmi memutus perkara orang muslim. Banyak pula yang membolehkannya hanya dalam hal syafar dan wasiat. Yang keempat yaitu adil. Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram. Dipernya baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Yang kelima yaitu mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Dan yang keenam yaitu mendengar, melihat, dan tidak bisu. Orang bisu tidak bisa diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli, karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'i membolehkan orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat. Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada syarat-syarat yang bersifat konkret dan ada pula syarat-syarat yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat konkret yaitu kewarganegaraan, agama yang dieluk, bukan bekas anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan, dan umur. Sedangkan syarat-syarat lainnya yang bersifat abstrak yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana, namun ia merupakan persyaratan yang melekat pada setiap hakim, sehingga sosok hakim yang ideal itu ditentukan oleh persyaratan yang abstrak. Selanjutnya yaitu tugas dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama memutuskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atau orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, sedekah. Dan selanjutnya yaitu tugas non-yudisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan, nasihat-nasihat tentang soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. Yang selanjutnya yaitu peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Selanjutnya yaitu peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, di mana dalam pelaksanaan kekuasaannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif, eksternal, dan kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung. Untuk itu, bisa menerima laporan terkait tentang perilaku hakim, menerima laporan secara berkala kepada peradilan yang berkaitan dengan perilaku hakim. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang berisi tentang dugaan pelanggaran terbukti atau dugaan yang dinyatakan tidak terbukti. Beberapa kode etik hakim yaitu harus adil, jujur, bijaksana, mandiri, bertanggung jawab, rendah hati, dan berprofesional. Selanjutnya yaitu kedudukan PA atau MS dalam perundang-undangan. Berdasarkan pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa peradilan syariat Islam di Aceh bagian dari peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah selain mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Mahkamah Syariah sebagai peradilan agama berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedudukan yang dimiliki peradilan agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atau tambahan baru dalam undang-undang adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama dan pengawasan internal oleh MA dan KY. Pengadilan agama dan Mahkamah Syariah sebagai peradilan khusus. Mengenai kedudukan atau keberadaan Mahkamah Syariah tersebut, ternyata dapat dipahami dari ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menyatakan bahwa peradilan syariah dari Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh apapun. Yang kedua, dari undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh tersebut selain merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berada di Indonesia saat ini sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, kedudukannya merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama sekaligus sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.